Nah tadi coba gue cocokin ke sini, sorry gini jadinya. Jadi ini udah pasti mentok nih. Apakah? Apakah? Halo teman-teman semua, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam buat teman-teman semua. Ketemu lagi sama gue di sini untuk ngebahas atau mereview part yang akan gue pakai di Aerox ini. Nah teman-teman, kebetulan hari ini gue mau sesuai thumbnailnya ya, sesuai dengan thumbnailnya, gue akan ganti sok. Soknya ini adalah VND series seri AK111B1 teman-teman. Nah alasannya kenapa gue mau ganti soknya sebenarnya ini, kalau teman-teman bisa lihat gitu ya, nggak bisa lihat sih kayaknya jauh jaraknya, ini ada baret di soknya gitu teman-teman. Nah gue pikir kalau gue ganti mungkin bisa habis sekian lah gitu ya, tanggung, jadi gue langsung beli sok baru aja. Nah sok baru itu VND Racing. Nanti teman-teman cek aja di Shopee, banyak kisaran harganya sekitar 1,4 sampai 1,425 dan 1,450, 1.450. Itu lebih murah sedikit dibanding ATC ya. Setahu gue ATC itu 1,7 kalau nggak salah apa ya, untuk Aerox ya gitu. Kalau untuk Vario gue yang waktu dulu tuh 1.600.000 KTC Kitako gitu ya teman-teman. Nah ini gue sekarang mau nyobain VND Racing. Menurut gue KTC Kitako itu enak ya teman-teman ya. Gue nggak tahu kenapa orang-orang bilang itu keras, karena menurut gue gini, harus pahami dulu teman-teman ketika mau pasang gitu ya, kenapa dia bisa dibikin agak lebih keras gitu. Mungkin supaya tidak terlalu banyak reboundnya ya teman-teman ya. Iya bahasanya bener gak sih ya, rebound ya. Jadi lebih stabil aja gitu menurut gua gitu. Jadi gua nggak ada kendala waktu gua pasang KTC Kitako. Nah sekarang gua mau nyoba VND Racing, apakah sama rasanya atau mungkin berbeda atau nggak enak atau gimana, gua nggak tahu gitu ya teman-teman. Ini dia adalah bentuk dari kardusnya ya. Nah menurut gua desain kardusnya ini elegan ya teman-teman ya, warna hitam dan warna gold itu kalau ketemu emang nggak pernah salah gitu ya, pasti kelihatan elegan banget. Nah di sini ada tulisan VND suspension, lalu ada premium gold series, lalu di sini ada websitenya. Nah di sini ada Instagramnya dan di sini ada Facebooknya teman-teman semua gitu. Lalu di samping kiri kanannya juga ada tulisan, nah di sini ada serinya teman-teman. Ini serinya AK111B1 Aerox, yang old dan new kayaknya sama. Nah ini yang black teman-teman semua gitu. Oke, lalu di belakangnya ada ini nih, gambar ini nih. Oh, keren ya. Kita buka aja teman-teman. Nah, dalam pembeliannya teman-teman semua dapat 2 set ini ya teman-teman ya, soknya gitu. Ini adalah bentuk soknya teman-teman. Di sini warna hitam, di sini ada karetnya. Oke. Lalu di sini ada tulisan VND-nya dan logonya. Lalu di sini ada tabungnya. Ini kayaknya sih setahu gue nggak fungsi ya, sama kayak KTC yang gue pakai di Vario. Lalu di sini ada bracket untuk kaliper dan juga bracket untuk sensor ya teman-teman. Terus apa lagi ya? Oke, yang satunya lagi itu nih, ini yang untuk sebelah kiri. Sama tadi juga ada logonya juga, ada karetnya juga. Ya di sini. Di sini ada logo VND-nya teman-teman. Tanpa tulisan tapi hanya logo saja. Terus di sini juga ada tabungnya. Oh ya, ini untuk bracket spakbor ya teman-teman ya. Ini untuk bracket spakbornya. Yang kanan juga dapat. Oke teman-teman, jadi gini, kendalanya gue adalah bracket untuk gue udah pakai disk 260. Jadi bracketnya itu kemarin udah gue ganti pakai pakai ARM ya teman-teman ya. Gue udah pakai ARM dan itu PNP dan enak banget, gak ada bunyi. Karena gini, sebelumnya gue dapat motor ini, dia udah pakai bracket PSM lalu ditambah bracket RCB. Nah gue kan kalipernya pakai RCB S1. Nah itu ada bunyi kayak sek gitu, kayak apa ya, kayak nggak tahu gue kenapa penyebabnya seperti itu. Nah setelah gue ganti bracket ARM itu enak banget gitu, karena bracket ARM juga dari segi kualitas juga bagus banget ya teman-teman ya. Segi kualitas bagus, terus finishingnya juga rapi, udah enak banget deh. Tapi
Yang jadi kendala adalah sepertinya dia tidak PNP di sini teman-teman. Karena bentuk shocknya, bracket ini nih, bracket kalipernya untuk bawaan sama yang ini berbeda bentuknya. Kalau yang bawaan itu ada dari sini ada cekungannya gitu ke dalam, lalu ada lagi di sini untuk baut penahannya. Nah kalau dia lurus begini nih teman-teman, nah kemungkinan gue tadi udah coba pakai bracket. Sebentar deh, gua ambil dulu ya bracketnya. Ini teman-teman semua, jadi gue sebelumnya pakai ini di S1, jadi ada bracket RCB yang sebelah sini, dan ini adalah bracket PSM. Teman-teman bisa baca ya tulisannya PSM di sini. Nah tadi coba gue cocokin ke sini, gini jadinya. Yang atas itu pas bolongannya, yang bawah itu kurang sedikit, dia mentok sama yang ini. Gua nggak tahu ya ini mentok juga, gua nggak tahu apa mentok apa enggak nih sebagian sininya nih. Kalau kita lihat tuh, kalau kita pasangin yang atas sih oke-oke aja ya. Cuma yang bawah tuh sepertinya kayak kurang sedikit gitu. Yang kurangnya kurang sedikit banget. Ya nggak banget sih, cuma ya lumayan lah ini kurangnya. Mungkin sekitar 1,5 mili gitu. 1 mili, 1,5 mili lah. Itu teman-teman semua. Karena gini, kita harus lihat dulu ya bracket yang bawaannya. Oh iya, satu lagi teman-teman, kita dapat bracket untuk ini, untuk kabel speedo dan kabel rem ya. Nah ini dia teman-teman maksud gua. Jadi untuk bracket ARM, dia ini ada cakungannya di sini mengikuti bentuk dari tabung sok bawaan. Jadi ini udah pasti mentok nih gitu ya. Jadi harus beli yang baru lagi gitu, mau nggak mau. Nah ini teman-teman, jadi kemungkinan mentok. Tapi secara rapi ARM sebenarnya. Gue nggak tahu kenapa ya. Kenapa nggak dibikin PNP aja semuanya gitu, bentuknya sama. Jadi nggak usah repot-repot lagi buat cari-cari atau buat ngejas lagi gitu teman-teman semua. Karena ini udah kelihatan rapi banget kalau udah kayak gini nih. Gitu. Nah makanya kita coba potong sedikit nanti pakai gerinda untuk bracket PSM dan RCB-nya. Oke teman-teman, jadi akhirnya udah nyampe bracket 260 nya nih. Bracket 260, gue gak tahu sini bisa masuk apa enggak ya mas ya. Belum nyoba gitu. Nah ini gue masangnya di Mas Wiwit, karena jam segini kalau berisik anak gue bangun di rumah. Jadi kita coba nanti pasang di situ apakah bracket ini cocok untuk di sana RCB ini. Kalau nggak cocok ya sudah, nanti kita pikirin lagi. Kita coba dulu. Oke, sekarang kita coba bracketnya apakah bisa masuk ke kalipernya. Tadi sih udah diukur sama Mas Wiwit sih nggak mentok ya. Cuma ya coba dipasang dulu lah ya. Apakah bisa? Deg-degan nih. Gimana kacau nih. Kacau sama coklat. Oke teman-teman, jadi ini udah selesai. Ternyata pakai bracket yang gue beli itu yang 260 nih, yang hitam nih, ternyata bisa PNP ya teman-teman ya. Jadi bisa dipakai di shock VND, kayaknya KTC juga bisa. Tapi ini untuk bracket nih, sensor speedonya nggak bisa dipakai karena kurang sedikit. Jadi kita jadiin satu aja di sini. Tapi pas dicobain semua aman, nggak ada bunyi aneh-aneh, terus nggak ada mentok-mentok juga. Jadi ini PNP
Kalau pakai disc 260 blind bracketnya juga ya teman-teman ya, karena nggak bisa pakai yang ARM, dia harus yang rata. Terus kayaknya kalau pakai apa namanya kaliper bawaan masih bisa deh karena dia rata dudukannya. Kalau pakai 265 juga ya sesuai nama ukuran ini aja sih, disc brake low semua gitu. Jadi pakai shock VND ini bisa pakai kaliper RCB tapi harus ganti bracketnya gitu, dan PNP ya tinggal pasang gitu teman-teman semua. Nah, ini orang ini bantuin gue nih, temennya Mas Wiwit. Ya secara looks ginilah, jadi lebih padat, keren. Oke teman-teman, cukup segitu dulu ya videonya pemasangan apa namanya nih, gue lupa namanya, shock depan VND series AK11 AK berapa gitu gue lupa lah pokoknya. AK sebentar AK111B1 teman-teman. Jadi kalau teman-teman udah pakai apa namanya disc brake 260, teman-teman harus beli bracket yang rata gitu ya, nggak bisa pakai RM. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu di project selanjutnya. Bye.